Jika masih membuat luka, biarkanlah mantan itu pergi. Yang harus tetap disimpan adalah pelajarannya. Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwinanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas. Secara tajam, setajam silat. Udah. Saya menyerah viewers untuk bermain gitar karena hobi saya bukan bermain gitar atau bermusik. Oh ya, sebelumnya saya mau kenalin diri dulu. Saya Widi Dwinanda dan di People and Hobbies ini saya mau mengenalkan hobi menggambar dan juga ada hobi baru yaitu diorama. Nah, untuk hobi menggambar bisa dilihat nih viewers. Ini hasil gambar aku. Ini nama gambarnya Zentangles. Jadi Zentangles itu lebih ke abstrak, tetapi dia punya pola-pola yang beraturan. Ibaratnya abstrak, tapi dia ada pengulangan-pengulangan pola nih, kayak kotak-kotak seperti ini kan berulang, lalu juga ada lingkaran. Walaupun abstrak, tidak ada konsep yang khusus, tapi dia tuh benar-benar bisa ada bentuk sendiri ketika hasil akhirnya. Ini juga ada Zentangles aku juga, ada banyak banget. Nah, mungkin bingung juga kali ya, ngapain aku bukan hobi bermusik tapi bawa gitar. Jadi, gitar ini sebenarnya salah satu media gambar aku. Jadi aku tuh benar-benar suka menggambar di banyak media. Entah itu kertas ya, di sketchbook, di buku, lalu juga di gitar, di topi, dan di baju. Seperti yang bisa kalian lihat viewers, ini juga ada gambarnya nih. Ini di belakangnya, harang. Ini hasil gambar aku juga. Aku lukis sendiri pakai cat tekstil tentunya. Jadi kalau ngegambar itu tergantung medianya. Kalau misalnya di buku kan aku pakainya kayak drawing pen. Kalau misalnya ini aku ada spidol khusus juga yang bisa buat kayu. Lalu juga kalau di baju ini pastinya cat tekstil. Nah, selain itu aku juga sebelum kita menggambar si gitar ini kan belum digambarin ya. Tada, masih polos. Jadi ini tuh gitar yang lama banget, mau aku makeover biar lebih cantik, biar lebih berseni. Tapi sebelum kita ngegambar, aku juga mau ngenalin beberapa hasil gambar aku dari kaos di sebelah kanan, kiri, dan di belakang aku. Ada cerita tersendiri dari proses hobi aku menggambar. Ya, kita lihat beberapa hasil karyaku. Ini kalau bisa dilihat ada kaos-kaos, ada tas juga, ada tote bag. Lalu ini ada kayak hiasan dinding. Ini ada beragam sebenarnya. Ada yang Zentangles, ada juga gambar yang biasa. Nah, kalau Zentangles itu seperti kayak gini nih. Ini tuh sebenarnya aku dari hobi menggambar, terus diseriusin, terus tiba-tiba banyak juga yang nanya, Widi kenapa nggak dibikin sebuah produk yang bisa dibeli ataupun orang punya gitu. Akhirnya terinspirasi dari permintaan teman-teman aku pun bikinlah art shop, Dwinandarts Art Shop. Dan produksi kayak gini nih, kayak kaos, tapi ini printing ya, jadi dari hasil gambar aku itu di print jadi beberapa kaos kayak gini. Kalau yang ini aku
si bucket hat. Ini bucket hat itu handmade, jadi aku bener-bener pakai spidol tekstil langsung di topi. Aku tuh jadi ada dua jenis, ada yang bener-bener handmade dan aku selalu namainnya cuma satu buat kamu karena aku memang kalau ngegambar nggak bisa ulang. Jadi kalau udah digambar di sini nih pasti nggak akan bisa modelnya kayak gini lagi nih. Jadi aku namain Dwinandarsnya itu cuma satu buat kamu, termasuk jaket yang ini. Kalau yang ini kan di printing, jadi ibaratnya kayak mass productionnya. Ini juga ada tote bag, ada kaos. Kalau yang itu pasti gambar langsung ya, kalau yang di dinding. Nah, ini metamorfosis gambar aku bisa dilihat dari ini dia. Tara-tara. Ini metamorfosis gambar aku dari sketchbook. Ini sketchbook pertama aku banget. Jadi sebelum aku nemuin yang namanya konsep ataupun genre gambar si Zentangle, aku tuh bener-bener nggak tahu arah atau aliran dari gambar aku. Jadi tiba-tiba aja pengen gambar yang aneh-aneh gini, abstrak serem memang. Jadi aku tuh nggak kuliah di kayak seni rupa gitu, nggak. Terus cuma pengen tiba-tiba gambar di suatu masa gitu kan. Terus ini gambarnya di sawah gitu, aku lagi ada di sawah, waktu itu lagi liputan. Terus pengen ngegambar ini aja, tapi kok lama-lama kayak nggak bisa berhenti nih si gambar ini. Lalu akhirnya jadi kayak gini-gini. Ini aku tuh nggak tahu awalnya ini apa. Jadi ini tuh kalau dilihat ada mukanya juga, ada muka lagi. Jadi tuh selama ini tuh aku benar-benar berproses. Awalnya dari pensil, lalu ini mulai pakai spidol, pakai pulpen. Ini juga tuh, ini masih cupu banget. Tapi gambar-gambar ini tuh bener-bener yang harus aku simpan karena ini kan yang pertama banget aku gambar tuh dari pensil dulu. Nah dari situ mulai agak-agak rumit gitu. Dari yang tadi kan kelihatan ya, ini udah mulai agak rumit dikit. Terus mulai berkreasi dengan warna, ngacak banget tuh. Ini kalau udah lagi nggak mood, cuma asal coret doang. Lama-lama ini nih kayak pakai pulpen dan pulpennya mulai berwarna. Nah, terus tiba-tiba aku jadi suka konsepnya Zentangle. Jadi Zentangle Arts itu aku baru dikasih tahu. Aku tuh baru dikasih tahu sama teman aku yang memang dia pelukis. Dia akhirnya ngarahin aku, "Widi, kayaknya gambar kamu itu lebih kayak konsep Zentangle deh. Zentangle itu apa sih?" gitu kan. Zentangle itu ternyata memang yang benar-benar nggak ada tujuan akhir ketika kita menggambarnya gitu. Jadi nggak ada konsep, misalnya aku mau gambar A, mau gambar B gitu, nggak ada. Jadi benar-benar membuat garis, membuat pola yang berulang-ulang padahal nggak ada tujuannya, tapi hasil akhirnya bisa jadi kayak gini. Ini mulai aku arahin setelah tahu Zentangles itu apa, akhirnya aku mulai arahin ke yang lebih rumit lagi, lebih detail lagi untuk Zentangle Arts-nya. Ini salah satu contohnya. Ini juga salah satu contoh Zentangles. Ini lumayan aku udah mulai agak konsepin, aku mulai agak arahin. Dan Zentangles ini ternyata juga bisa jadi art terapi juga. Dan ternyata ini adalah salah satu kayak jalan juga ketika aku udah mulai jenuh sama kegiatan aku, atau mulai ada kayak aduh kayaknya aku penat banget, mood aku nggak enak. Nah itu aku langsung gambar ini. Jadi kalau dilihat lebih detail, ini tuh ada pola-pola yang berulang yang sebenarnya nggak aku rencanain nih mau bikin kayak gini, tapi tiba-tiba hasil akhirnya bisa kayak gini. Jadi ada perempuannya, terus ini kalau lebih detailin ini tuh ada pola-pola yang berulang kayak daun, ada lingkaran, ada garis-garis kayak gitu. Ini kucing ceritanya. Ada banyak banget. Oh ini yang dijadiin kaos tadi. Nah ini salah satu Zentangles yang kayak kijang atau rusa ya. Rusa terus. Dan ini dia. Ini perempuan ini juga dijadiin kaos.
Nah, ini mulai Zentangles nih. Terus ke depannya ada kaos yang warna-warni. Aku juga mulai explore kan, aku orangnya suka banget explore. Nah, kalau yang warna-warni ini, aku emang lagi ada konsepnya untuk anak-anak. Kenapa tiba-tiba kayak terjun bebas ataupun agak beda dari konsep yang biasanya hitam putih? Karena waktu itu aku ada pesanan buat bikin bazar acara anak-anak, waktu itu acara dongeng. Nah, kan nggak mungkin tuh aku kayak bikinnya yang dewasa gitu. Akhirnya aku bikin karakter-karakter baru di sini, dan namanya tuh ini aku bikin karakternya namanya Lipcil. Kalau yang ini Lipcil, ada juga Icil gitu. Jadi penuh warna karena emang sesuai dengan segmentasi dari audiensnya sih, waktu itu kan dongeng ya. Jadi pasti aku lebih anak-anak gitu. Sekarang kita mau lihat gimana proses Zentangles art di gitar. Yuk, kita mulai. Oke, viewers, kita akan mulai menggambar gitar. Ini sebenarnya gitarnya udah tua banget, usianya 40 tahunan. Dan ini udah lumayan banyak kayak tempel-tempelan, udah gitu udah ada banyak cacat lah ibaratnya. Makanya mau aku makeover, aku tutup dengan gambar. Tapi sebelum aku menggambar gitar lagi, ini ada juga aku lupa ngasih tahu nih viewers. Ini ada produk aku juga. Ini dari gambar aku yang dibikin tumbler. Oke. Ready to draw. Oke. Sebenarnya kalau Zentangles itu ya viewers, nggak perlu harus punya konsep dulu. Ibaratnya aku tuh bisa kayak dari cuma coretan kecil nih ya, coretan yang asal banget, atau tiba-tiba aku salah coret begini, atau dari tanda tangan. Oke, nah dari sini kita kembangin jadi Zentangles. Ini nih serunya Zentangles. Aku akan combine warna putih dan gold. Nah viewers, yang namanya gambar itu memang harus banget ada mood yang kenceng gitu. Nah, yang namanya seni biasanya kadang ada mood, kadang ada enggaknya. Nah, aku biasanya untuk mengantisipasi ini, terutama kalau lagi ada pesanan gitu dan deadline-nya itu lumayan, harus cepet bikinnya, otomatis salah satu caranya adalah milih tempat yang juga cozy sambil ngopi. Itu juga bisa dilakukan untuk menggambar seperti hari ini. Ya, selesai Zentangles art aku di gitar, tinggal dikasih sign. Ini dia udah ada. Widih. Nah, kalau mood aku tiba-tiba muncul lagi, ini pasti bisa aku kembangin lagi nih. Jadi bukan berarti sekarang selesai, udah beres, bukan berarti ini nggak bisa dikembangin ke depannya. Kalau aku ada mood lagi nih, bisa penuh nih aku gambarin Zentangles ini. Nah, setelah ini aku akan ngajak kalian untuk ngikutin hobi aku yang baru. Apa itu? Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Peoples and Hobbies.